Hello, everyone. Today we are going to learn about past tense with linking verb. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kalimat past tense dalam bahasa Inggris yang menggunakan linking verb atau biasa disebut dengan to be. Dan to be yang dipakai dalam past tense ini adalah was atau were. Mari kita lihat yang pertama terkait dengan definisi, pola, penggunaan linking verb, was atau were, dan juga contohnya. Yang pertama, definisi dari past tense yang menggunakan linking verb adalah digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi di masa lampau. Ya, jadi ketika kalimat ini menggunakan to be atau linking verb was atau were, maka kondisinya berarti di masa lampau. Sekarang tidak lagi. Nah, pola untuk kalimat past tense yang menggunakan linking verb ini dimulai dengan subjek, kemudian diikuti dengan linking verbs, yaitu was atau were, salah satu di antaranya, nanti tergantung dari subjeknya ya, termasuknya nanti subjeknya jamak atau tunggal, kemudian diikuti adjektif atau noun atau adverb, yaitu kata keterangan. Kemudian penggunaan dari to be sendiri, was atau were, ya, untuk was nanti digunakan untuk subjek tunggal, termasuk I, kecuali you. Dan untuk were nanti untuk subjek jamak. Agak berbeda memang antara linking verb present tense dan linking verb past tense. Untuk linking verb present tense kita mengenal is, am, are. Tapi kalau untuk past tense kita menggunakan was atau were. Dan dalam hal subjek I untuk linking verb present tense ya itu menggunakan am. Untuk subjek tunggal is ya. I meskipun tunggal dalam present tense nanti akan menggunakan am. Namun untuk past tense dengan linking verb ya nanti akan menggunakan untuk subjek tunggal pakainya adalah was ya, untuk subjek jamak pakainya nanti were. Dan di sini kita bisa melihat contohnya yang pertama the cloud was dark. Ya, the cloud was dark. The cloud di sini termasuknya tunggal karena cloud sendiri sebagai kata benda tidak ada tambahan s ya, maka dia menggunakan was. Jadi subjeknya tunggal, maka pakainya was. Dark itu sebagai adjektif ya. Kemudian the second ya, she was happy ya, dia senang ya. Dia senang. Dia subjek tunggal, maka menggunakan was. Happy kata sifat adjektif. Number three, they were students. Ya, kalimat yang ketiga kita bisa melihat subjeknya adalah they. Maka subjek jamak termasuknya untuk linking verbnya menggunakan were. Ya, jadi they were students. Ya, murid-muridnya ada lebih dari satu ya. Kemudian yang selanjutnya, the director was in the meeting room. Direktur di ruang tamu. Nah, di ruang tamunya ini adalah kondisi tidak sekarang ya, mungkin baru saja, mungkin juga kemarin, tadi malam. Yang penting adalah ini pasti mengindikasikan bahwa direkturnya sekarang tidak di ruang tamu, tapi di ruang tamunya itu masa lampau. Sama halnya dengan yang kalimat pertama, the cloud was dark, berarti cloud-nya atau awannya sekarang tidak dark lagi. Sekarang sudah mungkin cerah ya dan tidak dark ya. The cloud was dark berarti cloudnya itu gelap di masa lampau. Baru saja mungkin ya atau mungkin kemarin dan seterusnya. Karena tidak ada keterangan waktu di sini. Apakah yesterday, apakah last night, apakah just now, tidak ada keterangan-keterangan waktu lampau. Tapi karena ada was di situ maka menunjukkan cloud-nya itu di masa lampau. Sama juga dengan kalimat nomor tiga. They were students, ya. They were students. Mereka itu adalah siswa ataupun mahasiswa, ya. Tapi di masa lampau. Sekarang mungkin sudah jadi bos, sudah jadi manajer, sudah jadi direktur juga mungkin. Ya, jadi masa lampau mereka itu adalah siswa. Karena kita tahu dari apa? Dari linking verb-nya yaitu were. They were students. Ya, kalau kalimatnya they are students, lah itu berarti masa sekarang. Karena are itu untuk menunjukkan present tense. Present itu berarti kondisi sekarang.
Ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh kalimat past tense dengan linking verb yang salah. Ini kita bisa melihat contoh-contoh ya. Kalimat-kalimat berikut ini termasuknya ada yang salah, tapi juga ada yang betul. Ya, kita lihat nomor satu. Yang pertama, they was happy. Nah, di sini salah. Salahnya di mana? Salahnya di linking verb was. Kenapa salah? Karena subjeknya jamak. Ya, kalau subjek jamak tidak bisa pakai was. Harusnya diganti dengan were. They were happy. Kemudian next, I were tired. Ya, I were tired. Itu juga salah. Ya, salahnya di mana? Salahnya di to be were. Ya, karena subjeknya adalah I, tunggal. Maka harusnya pakai was. Harusnya I was tired. Next, she were a doctor. Ya, salahnya juga ini adalah di to be-nya, yaitu were. Seharusnya diganti dengan was. Kenapa harus pakai was? Karena subjeknya tunggal. Nah, next, we was students. Ini juga salah. Salahnya di mana? Salahnya di to be-nya, yaitu was. Seharusnya diganti dengan were. We were students karena we jamak, ya, subjek jamak. Kemudian number five, you were angry. Nah, ini juga ini sudah betul ini ya. Ini sudah betul karena subjeknya you ya, maka tubuhnya pakai were karena you tidak hanya kamu ya artinya tapi juga bisa bisa berarti kalian di mana itu juga jamak. Itulah kenapa you subjeknya you sebagai subjek, kemudian linking verbnya menggunakan were. Atau kalau present tense are, you are. Next, sixth, it were cold outside. Di sini juga salahnya di to be-nya, yaitu pakai were. Seharusnya karena subjeknya it tunggal, ya, maka it was cold outside. Kemudian seven juga sama, masalahnya di to be-nya atau linking verb-nya, yaitu were. Seharusnya diganti dengan was karena subjeknya he tunggal. Nah, yang kedelapan terakhir ini sudah betul ya, karena to be-nya menggunakan was ya, subjeknya tunggal she was in the kitchen. Dia di dapur. Nah, kok kalimat she was in the kitchen di sini menunjukkan bahwa dia di dapurnya tidak sekarang ya, tapi mungkin tadi ya just now ya, atau last night tadi malam, atau yesterday mungkin ya kemarin dan seterusnya keterangan lampau. Ya, inilah contoh-contoh kalimat past tense yang salah dan juga yang betul. Kemudian next, kita lihat di sini bagaimana perubahan kalimat past tense with a linking verb ya, dari positif kemudian menjadi negatif, kemudian bisa menjadi pertanyaan. Bisa kita lihat ya, susunan utama dari kalimat past tense with a linking verb ini adalah penggunaan to be ya. Penggunaan to be-nya seperti contoh nomor satu, the flowers were beautiful. The flowers pakainya were ya. Karena apa? Karena subjeknya the flowers ini termasuk subjek jamak. Tahu dari mana? Tahu karena flowernya ada S-nya. Jadi kata benda ini noun flowers ini ada S-nya yang menunjukkan arti jamak ya. Bendanya lebih dari satu. Maka kemudian di sini untuk menjadi negatif mudah saja tinggal ditambahkan not setelah linking verb atau setelah to be. The flowers were not beautiful. Ya. Kemudian kalau kita mau merubah ke pertanyaan, to be-nya nanti tinggal ditaruh di depan subjek. Ya. The flowers sebagai subjek, ya maka to be-nya pakai were. Tetap pakai were karena subjeknya adalah the flowers yaitu jamak ya. Were the flowers beautiful. Nah, untuk kalimat tanya yang linking verb-nya di depan seperti ini, ya, auxiliary-nya di depan seperti ini, were, was, ya. Semuanya ini nanti berarti apakah, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti apakah. Dan kalimat apakah, ya. Misal yang pertama tadi, were the flowers beautiful? Artinya, apakah bunga-bunga itu indah? Di sini jawaban yang dibutuhkan hanya satu ya, yaitu yes atau no. Ya, salah satu. Kalau misal yes, yes they were. Ya, kalau misal ya, ya, apakah bunganya indah? Yes, ya, they were. Ya, bunganya indah, begitu ya. Atau kalau no, no, they were not. Nah, untuk mengatakan no, maka nanti ditambah dengan not. No, they were not. Ya, dan begitu seterusnya sampai di contoh kalimat yang keempat ini. Jadi tekanannya adalah untuk kalimat negatif
Poinnya ada tambahan not setelah to be, dan untuk kalimat tanya poinnya adalah linking verbnya berada di depan subjek. Nah, kemudian untuk yang kalimat tanya menggunakan tambahan five question words, 5 kalimat tanya, 5W plus 1H di sini ya. Bisa kita lihat ada what, where, when, why, who, how, ya. Untuk penggunaan kata tanya di sini tinggal diletakkan paling depan dulu, ya. Misal di sini ya, why kata tanyanya, kemudian to be, nah, kemudian linking verb. Ya, selalu polanya begitu ya. Why were, kemudian subjeknya. The flowers beautiful. Kata sifat atau mungkin nanti bisa diganti dengan noun atau mungkin dengan adverb, tergantung arti kalimat yang mau kita gunakan. Nah, look at this example and exercise. Ya, kita lihat contoh dan juga kalimat latihan ini ya. Di sini ada regular nouns ya. Review kita regular nouns yaitu kata benda yang regular ya, yaitu teratur ya. Jadi kata benda yang teratur itu nanti ketika jamak ya ditambah s seperti ini. Cats, books, schools. Dan untuk kata benda yang irregular nouns ya nanti tinggal kita harus menghafalkan ya karena tidak polanya tidak teratur. Kita harus tahu polanya, harus melihat dan juga mengetahui oh polanya bagaimana. Kalau untuk regular nouns tinggal ditambah as cats, books, schools, students, days dan seterusnya. Tapi kalau irregular, nah seperti ini jadi dari child menjadi children, tooth menjadi teeth, mouse menjadi mice, person menjadi people, goose menjadi geese. Ini adalah contoh kata benda yang jamak dan irregular ya. Nah, kita lihat untuk latihannya ya. Write the correct linking verb was atau were for the following sentences. Ya, ada 7. Coba kita kerjakan ya. Untuk nomor 1, the children. Kira-kira linking verbnya yang mana? Was atau were? Ya, di sini harusnya were ya, karena subjeknya children, jamak ya. Kemudian, number 2, that information. Nah, di sini harusnya apa? Ya, seharusnya diisi dengan was ya, karena yang paling tepat was subjeknya tunggal that information ya atau ini that information termasuk kata benda yang tak bisa dihitung, uncountable noun. Dan uncountable noun selalu nanti akan dianggap sebagai tunggal ya, tidak bisa jamak pakai s seperti itu tidak bisa. Next, number 3, she was. Ya, she tunggal ya, maka pakai was. Number 4, the furniture was also. Karena furniture-nya juga di sini hitungannya adalah tanpa S ya, tunggal. Maka the furniture was expensive. Number 5, the cats. Nah, ini pakainya apa? Pakainya to be atau linking verb were in the garden ya, karena cat ada S-nya menunjukkan benda jamak, noun ya, plural noun. Maka di sini menggunakan linking verb were. Next, number 6, the milk was ya. Milk termasuknya tunggal. Tahu dari mana? Nggak ada S-nya ya. Milknya nggak bisa tambah S ya, karena dia termasuk kata benda tak bisa dihitung. Maka the milk was in the last night. Oh, ini seharusnya in the fridge ya. Seharusnya in the fridge ini. Ini kurang ya. Kemudian next, they were good students long time ago. Ya. Number 7, they were good students long time ago. Seharusnya ini memang harus pakai were ya. They jamak ya. Maka pakainya were. They were good students long time ago. Okay, that's all about present tense with linking verb. Hopefully it is beneficial for you and see you for the next time.